Halo teman-teman. Kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan membahas salah satu komik terbarunya Rumiko Takahashi. Bukan terbaru sebenarnya, tapi terbaru terbit di Indonesia. Yang baru terbit di Indonesia. Judulnya Birds of Fate. Ini kumpulan one shot. Kalau teman-teman masih ingat, aku dulu sama Mas Bagas pernah bahas yang mana tuh? Ya. The Witch Dinner. Udah pernah belum ya? Seingatku pernah sih, tapi kalau belum ya minta maaf. Apa udah tayang? Tayang udah harusnya. Aduh udah. Aku ingat. Stok banyak banget nih. Nah, iya, stok banyak banget. Karena ini terbitnya udah lama, udah tahun lalu ini. Iya. Udah tahun lalu. Terus ada satu lagi Come to the Mirror, tapi itu belum kami review. Nah, ini aku pengen secara tema ini cocok ya sama orang-orang berusia paruh baya seperti kita. Iya kan? Gak paruh baya lah kita anjir. Apa dong? Paruh baya tuh tua. Udah setengah 50. Oh, paruh baya 50. Anjir, kita nih milenial tua. Oh, iya. Nah, apa Jen? Tapi memang ini komik untuk orang paruh baya sebenarnya. Ya itu bisa. Karena Rumiko Takahashi itu memang beliau udah tua. Beliau tuh memang seangkatan sama Akira Toriyama. Ya udah tua sekali. Ya udah tua, makanya nuansa komiknya kan terasa dewasa sekali. Ini kumpulan cerita ada di sini. Ada berapa cerita? Kumpulan cerita kehidupan sehari-hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di 6 judul. Ada 6 judul. Terus dia harganya 65.000. Pakai jaket. Jaketnya setengah nggak guna sih, karena dalamnya sama. Terus ada halaman warnanya juga. Halaman warnanya juga, ya kalau ini sih ngikutin Jepangnya sih harusnya ya. Nah, dari sebagaimana one shot ya, sebagaimana kumpulan one shot, dari semua cerita, dari ke-6 cerita itu ada yang bagus, ada yang jelek. Iya. Sebagaimana one shot ya. Ya, dan tergantung preferensi masing-masing juga kan. Jadi susah yang review one shot itu adalah aku sama Jojo mungkin punya pengalaman yang berbeda terhadap cerita yang berbeda. Betul. Susah yang bukan kompilasi. Iya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut ya, mungkin aku mau tanya ke Daris dulu. Cerita-ceritanya ini udah pernah terbit sebelumnya? Enggak. Secara terpisah-pisah? Belum. Tapi kumpulan one shot-nya Naoki Urasawa, Rumiko Takahashi itu emang di sini ada banyak. Oh. Ada kalau nggak salah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 7 komik. Oke, berarti yang ada di sini 8 sama ini. Berarti yang ada di sini itu adalah yang sepenuhnya memang baru terbit di sini ya? Iya. Setahu terbit di medium lain. Oke. Dan emang sebagai komikus komikus cewek dan nerbitin komiknya banyak di shoujo juga. Itu kan emang shoujo itu kan sering ngeluarin one shot kayak gitu kan. Kalau ini kan harusnya udah seinen sih kalau ini sih. Nah, kenapa aku nanya begitu tadi, Riz? Soalnya aku merasa, ini sekarang kita masuk ke tema ceritanya ya. Aku merasa tema ceritanya ini seperti menggambarkan kehidupan masyarakat Jepang dan juga rumah tangga Jepang. Tapi modelnya tuh masih modelnya tuh bukan konservatif, masih yang biasa, yang seperti yang tradisional lah kalau mungkin bisa dibilang, yang bapaknya pergi bekerja dan istri-istri itu cuma di rumah aja, kayak gitu loh. Makanya aku tadi bertanya itu, apakah ini memang ceritanya udah lama karena mungkin merefleksikan gaya kehidupan masyarakat yang mungkin masih dulu atau gimana? Mungkin terbit di sana udah lama, tapi aku tangkapnya sendiri kamu nanyanya terbit di Indonesia. Oh, enggak. Kalau di sana aku nggak tahu. Karena kalau ini ngacu kepada ini tuh terbitnya tahun 2025 juga di Jepang. Oh, ya baru juga ya. Tapi kayak gitu kan emang biasa juga. Iya. Dan kalau kita baca juga beberapa ceritanya kan emang sebenarnya kekinian. Ya, ada elemen kekinian juga. Secara bukan secara tema tapi secara setting dan secara setting. Tapi tokoh utamanya emang orang-orang tua. Ada yang paling mudanya 30-an. Benar. ada yang dan garis besarnya adalah keluarga. Dinamika keluarga garis besarnya. Diceritakan khas Rumiko Takahashi. Nah, aku kan udah sering baca komiknya beliau lebih berpengalaman. Nah, kalau kamu gimana menurutmu? Kamu kan belum pernah baca komiknya beliau kan? Belum. Sama sekali kan? Sama sekali. Menurutmu gimana? Joke-nya terus kalau aku pertama ya dari segi gaya gambar, aku sih cocok-cocok aja karena gaya gambar yang seperti ini kan udah ada toh, dan aku udah familiar lah. Jadi soal gaya gambar ya nggak masalah kayak gitu.
Terus kalau ngomong soal cerita, karena ini aku juga senang slice of life, senang. Nyala dong, nyala. Jangan sampai gini ya. Nah, kalau gini tuh nanti suaramu hilang. Oke. Lanjut. Terus kalau ngomong soal tema cerita, aku juga senang karena aku suka slice of life dan suka yang seinen seperti itu, dan aku sukanya di sini ya, walaupun ini topik yang dibahas itu adalah topik soal kehidupan keluarga yang mungkin terkesan di atas permukaan tuh kayak agak membosankan, tapi storytellingnya tuh ada twistnya yang membuatnya jadi menyenangkan. Dan twistnya itu disampaikan nggak cuma melalui plotnya, tapi melalui karakter-karakternya yang jenaka juga. Itu khasnya Rumiko Takahashi. Jadi emang hampir semua one shotnya Rumiko Takahashi, bukan cuma one shot, hampir semua serialnya Rumiko Takahashi rasanya sama. Nah kalau yang ini temanya beda lagi nih. The Witch and Dinner tuh temanya beda lagi. Temanya sama-sama keluarga. Sama-sama keluarga, sama-sama orang udah berumur. Bedanya mungkin di ambil temanya seperti apa. Kali ini kan takdir kan, soal takdir. Takdir. Judulnya kan juga Birds of Fate. Soal gimana kita berdamai dengan takdir. Ada yang ditinggal istrinya, terus kemudian disalahpahami. Terus ada yang iri soal kehidupan rumah tangga orang. Ada yang konflik kakak ipar sama adik ipar. Itu kan hal-hal yang biasa sekali terjadi ya. Itu digambarkan dengan sebagaimana yang tadi Jojo bilang, twist. Dengan nge-twist yang ngeselin. Terutama ini sesuai judulnya Birds of Fate di bagian cerita yang kalau nggak salah judulnya sama nggak sih? Sama. Yang di bagian cerita yang Birds of Fate. Cerita ketiga Birds of Fate itu adalah angle yang menarik karena di antara yang lain ini beda sendiri. Yang ini kan cukup imajinatif. Jadi ceritanya ada sesuai judulnya. Dia tuh bisa ngelihat orang itu akan tertimpa nasib buruk apa enggak? Lewat gaga yang cuma bisa dilihat sama tokoh utama di cerita tersebut. Nah, gimana dia pengen menghalangi terus penyesalannya pada saat tidak bisa menghalangi, tidak bisa orang yang disukai dulu. Banyak gaga. Nah, itu dia pengen menyelamatkan. Nah, itu tuh kayak gitu loh. Device ceritanya memang kayak gitu, tapi kok seiring cerita berjalan kita juga justru banyak belajar value-value penting soal kehidupan. Dan semua ceritanya pasti ada twistnya. Kalian pasti berharap ada twist, tapi nanti twistnya tuh tidak sesuai dengan yang kita ekspektasikan. Itu khas ceritanya beliau. Dan twistnya itu bisa dibilang ternyata kunci itu di hal cenderung agak remeh. Hal-hal remeh. Memang remeh, hal-hal remeh kayak cerita pertama itu soal anaknya yang merasa bapaknya nggak cinta sama ibunya. Kemudian dia menyelidiki gini-gini, ternyata begini. Ada yang disangka selingkuh, ternyata begini. Jadi memang ini ringan sekali dibaca lah. Untuk bacaan menurutku bukan bacaan yang membuat kita refleksi, enggak. Tapi terhibur sambil juga ya. Ini kan memang ceritanya di Jepang ya. Tapi kalau kita ngomong soal dinamika konflik keluarga dan masyarakatnya, ya nggak jauh-jauh beda lah sama kita yang di sini. Sama aja. Kayak gimana kalau sama ipar, sama mertua itu kan juga di mana-mana sama aja. Di-mana-mana sama aja. Apalagi kalau di Jepang kan di cerita ini ya, yang aku baca teman-teman. Kalau di Jepang ini kan struktur keluarga yang digambarkan di sini adalah grandparents itu masih tinggal di rumah, istri di rumah ngerawat grandparents, suami pergi bekerja kayak gitu. Ya itu kan juga mentang-mentang familiar ya. Les-lesan pakai bahasa Inggris ya kamu ya. Bilang aja kakek nenek gitu. Astagfirullah. Grandparents 3 suku kata, grandparents. Kakek nenek 2 suku kata aja. Kakek nenek 4 suku kata. Anjir, penting salah. Memang itu sih, memang itu yang menyenangkan dari Rumiko Takahashi, selalu muatan ceritanya yang dalam tapi disampaikan dengan ngawur. Ya terus yang ngeselin. Jadi kita bacanya gemes. Makanya aku tidak bisa berhenti membaca. Jadi one-shot-nya tuh aku suka sekali. Nah, cerita panjangnya emang agak belum. Saya belum punya pengalaman. Kita udah pernah ngobrolin di Kreatok ya, aku sama Mas Bagas. Ngobrolin soal Rumiko Takahashi seperti apa, nanti bisa dicek sendiri sih, nanti akan aku sematkan di belakang seperti biasa. Oke, itu aja sih obrolan soal Birds of Fate yang memang menyenangkan. Makanya tak kasih Jojo, karena Jojo belum pernah
baca komen-komennya beliau. Belum. Dan sesuai dugaan dia bisa menikmati. Iya. Oke. Enak, menyenangkan loh. Pengalaman baca yang santai dan menyenangkan sekali. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten Ruang Ngobrol. Jangan lupa follow dan like, share semua medsos kami. Thank you. Bye.